Halo Christina, apa kabar? Ingat ya, kamu harus ingat ini. Kalau orang lain tidak memberitahu alamat dengan jelas, kamu harus bertanya dengan jelas. Saya tidak mau berjalan dari pintu masuk sampai ujung jalan. Lajupila. Saya sebenarnya tidak terlalu suka tampil di depan umum untuk memotret foto-foto ini. Maaf ya, silakan duduk sebentar. Saya mendapat kabar bahwa Christina ini dulu pernah mencuri beberapa kali di Amerika Serikat. Lalu tertangkap. Tapi pada akhirnya dia lolos dari tuduhan setelah menghadapi persidangan. Saya curiga dia menderita kleptomania patologis. Ini aneh sekali pembesarannya. Sudahlah, jangan bicara terlalu banyak, kamu beritahu orang-orang kita sendiri. Bilang mereka untuk mengawasi lebih ketat, dia mengerti. Sepasang sepatu ini adalah edisi terbatas. Di seluruh Hong Kong hanya ada 5 pasang, benarkan? Wow, warnanya sangat cantik. Ya, tahun ini warna ini sangat populer. Setelah saya kembali ke Hong Kong, saya merasa orang-orang di Hong Kong semua meniru orang lain. Tidak punya gaya pribadi sama sekali. Lagi pula sepatu ini cocok dipadukan dengan baju apa ya, Cocok dengan setelan ini? Apa kamu bercanda? Boleh saya tanya, apakah kamu pernah melihat saya sebelumnya? Kamu tidak mengerti warna kulit saya lalu memilihkan baju untuk saya. Saya paling tidak cocok dengan warna ini. Maaf ya kalau memang tidak cocok. Kami masih punya banyak baju lain untukmu, pilih pelan-pelan. Saya datang untuk pemotretan, bukan untuk memilih baju. Ya sudah, terserah. Baiklah. Oke, sudah selesai di foto. Terima kasih semuanya. Oke, makasih. Saya sudah mengaturkan untukmu, mobil kamu sudah menunggu di bawah. Begitu keluar kamu akan langsung melihatnya. Siapa itu? Pakaian ini kami kembalikan padamu ya. Apa kamu butuh semua fotonya? Kami akan segera mengirimkan fotonya padamu kok. Kamu tinggal bilang asisten saya saja ya. Oh baiklah. Kalau begitu kita kontak lewat telepon saja ya. Oke, maaf ya. Christina, aku cek sana-sini ternyata kurang sepasang sepatu. Saya tidak tahu ketika kamu berganti pakaian tadi. Apakah kamu melihat sepasang sepatu edisi terbatas itu? Apa kamu sudah memeriksa dengan jelas? Saya sudah mencari-cari ke seluruh ruang ganti tapi tidak ketemu. Mungkin saat kamu keluar tadi, tanganmu tanpa sengaja meletakkannya di dalam tas dan membawanya pergi. Hei, apa maksudmu aku mencuri? Bukan, aku tidak bermaksud begitu. Hei, kamu tidak bermaksud begitu. Lalu maksudmu apa? Siapa aku ini? Suami saya punya harta miliaran. Jangan bicara tentang betapa terkenal dan berstatus keluarganya. Saya tidak akan mencuri edisi terbatas Anda salah paham. Saya hanya ingin menemukan sepatu itu untuk penjelasan. Banyak orang di sini yang mendengarnya. Bagaimana Anda akan menjelaskannya kepada saya jika ini tersebar? Ya sih, mungkin Anda tidak sengaja mengambilnya. Hei, apa yang Anda katakan? Kadang-kadang sibuk dan tidak tahu di mana meletakkan. Oh, dia jelas menuduh orang lain padahal dia sendiri yang mencuri. Saya tahu siapa Anda. Apakah Anda ratu sepatu hak tinggi generasi sebelumnya suami Anda berhutang pada orang? Anda kabur, sekarang Anda bangkrut. Anda iri dan ingin menuduh saya mencuri sepatu. Saya bisa melaporkan Anda, bukan Anda yang mencuri. Lihatlah, Anda memakai sepatu mahal seperti ini, bukan mencuri. Dari mana lagi? Hei, bagaimanapun Anda menyuruh dan menggunakan saya bisa tahan. Sekarang yang Anda bicarakan adalah masalah martabat pribadi. Saya tidak bisa membiarkan Anda menuduh saya. Jika Anda berani, mari kita buka tas dan lihat siapa yang takut. Hei, saya tidak mengambilnya, saya malas berurusan dengan Anda, jangan pergi. Hei, lepaskan dulu. Apa yang Anda lepaskan? Sepatu hilang sepasang. Masalah kecil, perusahaan kami akan bertanggung jawab. Tempat ini hanya sampai jam 7 waktunya untuk menyerahkan tempat. Anda bersihkan barang-barang Anda, Christina. Supir Anda sudah menunggu lama, Anda pergi dulu. Maaf sudah menunda Anda begitu lama. Itu yang disebut belajar profesional bagaimana orang bekerja. Saya sudah menyuruh Anda memberitahu semua rekan kerja bahwa Christina ini sakit. Mengapa Anda tidak melakukannya? Maaf, saya benar-benar sibuk sampai lupa. Apakah Anda lupa atau sengaja tidak ingat? Menjadi seperti ini, saya masih punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Tidak perlu mencari masalah sendiri. Sebenarnya saya sudah membantu Anda keluar dari kesulitan. Anda ingin menuduh saya mencuri sepatu. Saya melakukan ini untuk kepentingan yang lebih besar. Dia adalah wanita terkemuka. Tidak ada yang akan percaya dia mencuri. Siapa yang menyuruh Anda sendiri punya kecurigaan? Sepatu ini diberikan oleh keluarga saya punya bukti pembelian. Ya sih, Anda tidak perlu begitu sensitif. Pandangan orang memang seperti ini. Beberapa hal bukan berarti bisa dipakai hanya karena punya uang untuk membelinya. Tidak punya status yang sesuai memakainya, tidak ada yang bilang mencuri. Ada juga yang bilang palsu. Saya percaya Anda belum mengerti prinsip ini. Sudahlah, Christina ini akan membawa banyak peluang bisnis untuk perusahaan kami. Jadi kita tidak bisa menyinggungnya. Baiklah, mulai sekarang Anda tidak perlu mengikuti pekerjaannya lagi. Kali ini kamu memang sial. Apa yang terjadi padamu? Kenapa bisa begini? Aku belum sempat simpan game nih. Hei Taihe. Ya sih, ada apa kamu cari aku? Kalau kamu di Zhuhai ya sudah. Aku di Hong Kong, ada apa? Aduh, aku mau ketemu kamu.
Hei. Aku tahu kamu punya syarat untuk makan tapi kamu makan terlalu banyak. Tidak takut gemuk tapi bisa sakit perut loh. Hari ini aku sial dan tidak bahagia. Bisakah kamu bilang sesuatu yang menyenangkan? Kenapa kamu bilang sial? Lihat ini bagus kan? Kebetulan aku baru selesai memperbaiki keran untuk penyewa. Langsung bisa temani kamu. Mau aku tunjukkan sulap? Kamu benar-benar tidak bahagia ya? Aku tidak tertawa karena aku tahu trikmu. Sulap ini bagaimana caranya? Apa kamu mau aku pura-pura tertawa dan kasih reaksi? Kamu tahu triknya. Tangan ini cuma pegang sedikit karet. Tangan ini pegang lebih banyak tangan ini. Terus pegang karet sepertinya tidak bergerak. Sebenarnya karetnya bergerak. Cincinnya naikkan. Sudahlah kamu bisa tahu trik sulapku. Lalu apalagi yang bisa aku lakukan untuk menghiburmu? Sebenarnya kamu hanya perlu di sampingku dengar keluhanku. Sudah sangat membantu. Pulang ke rumah aku tidak mau. Mereka khawatir tapi aku tidak bisa mengeluh. Ternyata aku memang tidak punya teman. Di buku teleponku hanya ada namamu. Kamu tahu tidak kamu sangat penting bagiku. Jadi tenang saja apapun yang terjadi. Dimanapun aku berada aku akan segera datang menemanimu. Akhirnya tertawa. Sebenarnya aku ingin menangis tapi tidak bisa. Menangislah menangis akan lebih lega. Lebih baik daripada dipendam lebih sakit. Aku tidak akan menertawakanmu lagi. Aku tidak mau menangis untuk orang yang menyakitiku. Aku rasa tidak layak. Terima kasih ya. Aku belum melakukan apa-apa. Kamu sudah melakukan banyak hal. Tapi ada satu hal yang masih perlu kamu bantu aku katakan. Jangan ceritakan hal yang membuatku tidak bahagia kepada keluargaku. Tenang saja aku pasti bisa melakukannya. Kang Sir, ada satu berlian yang bermasalah. Mau minta kamu lihat oh. Shifu cari kaca pembesar kamu taruh di sebelah. Oh iya Taihe aku minta kamu lihat Fubo. Kamu sudah pergi belum sudah pergi, tapi kondisinya tidak banyak membaik. Masih mengajukan ke Departemen Pengobatan. Shifu kamu tidak perlu merasa tidak tenang aku tahu. Kamu masih menyalahkan diri sendiri, karena tidak bisa menyelamatkan Fubo tepat waktu. Tapi benar-benar bukan urusanmu, kamu tidak mengerti. Kang Sir, Nyonya Kang datang mencarimu. Kamu tiba-tiba datang mencariku, apakah ada masalah di rumah? Parker datang mencariku. Dia minta kamu membujukku untuk bersaksi di pengadilan untuk Fubo. Dia bilang kamu masih mempertimbangkan dan belum setuju. Pergi atau tidak? Kamu masih mikir apa? Masih tidak percaya Pak San? Kalau aku masih tidak percaya padanya, aku sudah menolaknya. Lalu apa lagi yang kamu khawatirkan? Takut Ava membencimu. Ava juga sebuah masalah. Dia kenapa? Kamu juga tahu aku akhir-akhir ini sering bersama Ava. Aku menyadari dia. Kadang-kadang bicaranya kontradiktif. Sepertinya menyembunyikan sesuatu. Terutama saat aku membantunya memindahkan tempat abu orang tuanya. Jadi semakin aneh. Apa yang aneh? Dia memberiku sebuah cek. Tapi cek itu milik perusahaan investasi Lishi Limited. Aku merasa aneh lalu mengecek perusahaan ini. Perusahaan bukan milik Ava, apa alasan dia mengambil cek perusahaan ini untukku? Aku jadi berpikir. Uangnya bermasalah. Dia bilang pada orang lain dia melelang harta warisan. Ada 70 juta. Hal ini semakin aneh. Kamu pernah bilang padaku. Dia tiba-tiba muncul dan menggugat Pak San. Memang agak aneh. Instingmu benar. Tapi aku lihat dia sama sekali tidak tahu tentang ayahnya. Lagi pula dana perusahaan sudah digunakan duluan. Aku takut ada orang di belakang yang memanfaatkannya. Kalau begitu kamu lebih harus bersaksi. Beritahu Ava kebenaran dari masalah ini. Jangan biarkan dirimu dimanfaatkan oleh orang lain lagi.
Tapi apa? Aku benar-benar tidak mengerti apa yang kamu pikirkan. Aku salah paham pada Tuan San selama 30 tahun sampai sekarang. Ah, tolonglah. Masalah dendam pribadi kalian. Kita bisa bicarakan nanti, sekarang ada hal besar yang harus diselesaikan. Fokus pada kasus pengadilan. Aku tahu itu. Aku sudah berniat untuk bersaksi di pengadilan. Kalau begitu cepat beritahu mereka, biarkan mereka bersiap-siap. Kamu sudah salah selama 30 tahun juga. Anggap saja sebagai menebus kesalahan. Seseorang harus memiliki rasa keadilan. Kamu seharusnya melakukan ini. Saya Kang Qingyang dengan sepenuh hati bersumpah. Apa yang saya katakan adalah fakta dan seluruh kebenaran. Pihak pembela dapat mulai. Tuan Kang Qingyang, pada tanggal 13 siang hari sekitar pukul 1 siang, bisakah Anda memberitahu kami di mana Anda berada dan apa yang Anda lakukan saat hari itu? Saya baru saja kembali dari pabrik Suhai ke kantor pusat Kili di Hong Kong. Di kantor pusat, saya melihat Fu Bo, rekan kerja lama yang sudah pindah ke Amerika Serikat, yang sudah 30 tahun tidak bertemu. Apakah nama lengkap Fu Bo yang kamu maksud adalah Su Fu? Ya, seperti yang kamu katakan. Su Fu sudah pindah ke Amerika Serikat selama 30 tahun. Apa kamu tahu kenapa dia kembali kali ini? Saya sudah menanyakannya dan dia bilang, dia kembali untuk membantu Tuan San menjadi saksi di pengadilan. Apa yang kamu maksud? Apakah Tuan San pemilik Kili Diamond Co. Ltd? Tuan San Huaide? Apa Su Fu memberitahumu? Apa yang akan dia jadikan saksi untuk Tuan San? Membuktikan bahwa Tuan San tidak mengambil saham Rongga, yaitu saham Chen Furong. Selain itu, apa dia memberitahumu sesuatu yang lain? Ya, dia mengatakan bahwa Rongga karena berjudi terlalu banyak di masa lalu, sehingga dia berutang judi banyak sekali. Untuk membayar utang judinya, Rong Kakak menggunakan sejumlah besar dana dari Kili, sehingga Kili hampir saja tutup. Kemudian San Tuan dan pemegang saham lainnya Tuan Jiang Yukiu mengungkapkan masalah ini, karena mereka mempertimbangkan hubungan persaudaraan. Tidak melaporkan Rong Kakak, bahkan membantunya melunasi utang judinya. Rong Kakak merasa bersalah. Lalu menulis surat kepada Tuan Jiang dan Tuan San, mengatakan bahwa dia bersedia menggunakan semua sahamnya di Kili, untuk mengganti semua kerugian Kili. Dari saat itu, tidak ada hubungannya lagi dengan Kili. Apakah Su Fu berkata, bagaimana dia bisa tahu begitu jelas tentang kejadian tahun itu? Fu Ge mengatakan, pada waktu itu, dia juga menemukan bahwa Rong Kakak menggelapkan uang perusahaan. Jadi dia sangat memahami seluruh rangkaian kejadian. Mengetahui semuanya dengan sangat jelas. Mengenai surat penyesalan pengunduran diri Rong Kakak, Fu Gu menyaksikan langsung dia menulisnya. Apakah Su Fu mengatakan di mana surat penyesalan itu sekarang? Tidak, karena tiba-tiba, dia merasakan rasa sakit di dadanya. Lalu memberitahuku bahwa dia memiliki penyakit jantung. Lalu bagaimana? Karena aku melihat dia tidak nyaman, aku menyuruhnya beristirahat. Aku juga bertanya apakah dia punya obat. Lalu aku keluar untuk mengambil air. Ketika kembali melihat dia, sudah tidak sadarkan diri, Yang Mulia Hakim. Saya sudah selesai bertanya kepada Tuan Kang Qingyang. Boleh saya bertanya berapa lama Anda bekerja di Kilai? 40 tahun. Setelah Tuan Chen Furong pergi, ada rumor di perusahaan bahwa dua pemegang saham, Tuan San Huaide dan Tuan Jiang Yukiu, telah mengambil alih saham Tuan Chen Furong, memaksanya pergi. Apakah ada hal seperti ini di Kili? Ini adalah kejadian yang sudah lama berlalu. Anda hanya perlu menjawab ya atau tidak. Ya. Lalu apakah Anda percaya pada hal ini? Saya percaya. Saya adalah orang yang paling menentang Tuan San di perusahaan. Sekitar 4 bulan yang lalu, Anda ingin meninggalkan PT Permata Kili. Namun kemudian Anda mengubah pikiran, dan memutuskan untuk tetap bekerja. Mengapa? Bantahan kepada Yang Mulia Hakim. Pertanyaan jaksa penuntut sama sekali tidak relevan dengan kasus ini. Yang Mulia Hakim, pertanyaan ini adalah tentang saksi yang terus-menerus menargetkan Tuan terdakwa San Huaide, mendekati 30 tahun. Tiba-tiba berubah 180 derajat terhadapnya. Bahkan bersedia menjadi saksi di pengadilan. Pasti ada hubungannya. Saksi harus menjawab pertanyaan. Ya. Karena saya butuh pekerjaan ini. Karena ketiga putri Anda bercerai satu persatu. Pulang tinggal di rumah. Putri bungsu Anda bahkan terkena perintah pilot. Ditambah rumah Anda perlu digadaikan ke bank. Setiap bulan tiba-tiba ada banyak pengeluaran. Jadi Anda sangat butuh pekerjaan ini. Memutuskan menarik kembali surat pengunduran diri. Tetap bekerja di sana kan? Ya. Menghadapi pengeluaran sebesar ini. Ditambah Tuan Kang Anda akan segera pensiun. Pada saat ini, jika seseorang memberi Anda sejumlah besar uang, meminta bantuan, maukah Anda setuju? Bahkan seseorang yang Anda benci selama 30 tahun. Menentang Yang Mulia Hakim. Menentang pengacara jaksa melakukan spekulasi tanpa dasar. Keberatan diterima.
Tuan Kang, tolong jelaskan. Bagaimana hubungan Anda dengan Chen Qifa dari keluarga Yuan? Sebenarnya seperti apa? Dia adalah putra Kak Rong adalah guru saya. Jadi sekarang saya menganggapnya seperti anak sendiri. Anda menganggapnya seperti anak sendiri. Apakah Anda tahu bahwa dengan menjadi saksi untuk Tuan San kali ini, kesaksian Anda bisa membuat keluarga Yuan kalah dalam sidang? Saya tahu lalu mengapa Anda masih bersedia bersaksi. Saksi harus menjawab pertanyaan. Karena saya curiga dia berbohong. Ermei makan siang dulu dengan kami baru berangkat kerja. Oh baiklah. Ayah Anda benar-benar merasa Ava berbohong. Saya juga berharap tidak.